حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi wahdah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Hidup kita di alam dunia yang fana hakikatnya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam berbuat kebaikan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Rahmat Allah, hidayah Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah, dan lindungan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-16, surah An-Nahl juz 14 ayat 128. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah juz 2 ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah benar-benar menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu dalam Al-Quran surah 22 Al-Hajj juz 17 ayat 77 juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu kepada Allah,
dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, dan kerjakanlah segala kebaikan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah 7 Al-A'raf juz 8 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, barang siapa yang banyak kebaikannya, banyak berbuat amal kebaikan, banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga, orang-orang yang nantinya di dalam sorga oleh Allah akan digembirakan, dibahagiakan, disenangkan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna tiada tara yang sudah Allah sediakan di dalam sorga untuk hamba-hambanya. Sebagaimana Allah telah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Inni a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar." Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang baik, yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu istiqomah mengerjakan ibadah kepada Allah, yang selalu mengerjakan amal soleh. Aku sudah siapkan untuk mereka, aku sudah sediakan untuk mereka di dalam sorga kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan itu sama sekali tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya di dalam sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah 101, yaitu surah Al-Qari'ah ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, orang yang banyak amal kebaikannya, banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan di dalam surganya Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun senang berjumpa dengan Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak disadari bahwa sesungguhnya satu saat kematian akan datang menjemput kita tanpa kita undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, sekalipun kamu berada atau bersembunyi di sebuah tempat yang dibenteng dengan tinggi dan kokoh, pasti kematian akan mendapatkan kamu, pasti kematian akan menjumpai kamu. Demikian pula terdapat dalam Al-Quran surah 62, yaitu surah Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu takuti kedatangannya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, pasti kematian itu akan menemukan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian Dia Allah akan ceritakan kepadamu
apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu hidup di alam dunia. Baik atau buruk, semuanya pasti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat dalam Al-Qur'an surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman tuhjiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala untuk kalian, amal soleh yang kalian lakukan, kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan, ibadah-ibadah yang kalian perbuat selama hidup di alam dunia, seluruhnya akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat oleh Allah. Maka barang siapa yang oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari neraka, dan ia dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdayakan. Maka oleh karenanya, kesenangan-kesenangan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, berbagai macam fasilitas yang ada di dunia, jangan sampai menipu kita, lalu kita lupa diri bahwa tugas kita hidup di alam dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Mumpung masih panjang umur, mumpung masih sehat, yuk kita gunakan umur kita, kesehatan badan kita untuk terus istiqomah memperbanyak amal kebaikan. Karena apabila kita sudah mati, kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi, tidak bisa berbuat amal soleh lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa ngijal lagi, tidak bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan menerima balasan dari Allah atas apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini. Kemudian juga terdapat dalam Al-Qur'an surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57, Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan. Ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mati harus meninggalkan kebaikan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mati harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di belakang kita. Maka ketika kita melakukan satu kebaikan, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik setelah kita mati, perbuatan yang baik yang pernah kita lakukan kemudian diikuti, dikerjakan oleh orang-orang di belakang kita, maka kita akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang tersebut yang melakukan kebaikan yang pernah kita contohkan. Rasulullah SAW dalam hadis sahih beliau telah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala maka baginya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Maka oleh karenanya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, jangan menanti datangnya pagi hari. Artinya kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang bisa kita lakukan di pagi hari, lakukan di pagi hari itu, jangan ditangguhkan sampai sore. Karena tidak ada jaminan dari siapapun kalau sore kita masih bisa hidup. Berapa banyak orang tidak sakit dulu tiba-tiba mati. Berapa banyak orang sehat bawa kendaraan tiba-tiba tabrakan lalu mati, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, yuk kita manfaatkan umur kita, kesehatan badan kita secara efektif dan efisien, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk terus istiqomah mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah dalam mengerjakan kebaikan nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan yang secara khusus diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya atau kepada para aulia Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran
mirah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar jarah atau sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat walaupun sebesar biji jarah, niscaya ia pun akan melihat, akan menerima balasannya di neraka. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.